Baik, apa itu pengertian Pancasila dan ideologi? Mari kita bahas. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu bahasa Sanskerta, panca yang berarti lima, dan sila artinya prinsip atau asas. Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri memiliki 5 ideologi utama dalam penyusunannya yang dibuat menjadi 5 sila Pancasila. Berikut adalah isi kelima Pancasila. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi berasal dari kata idea dan logos yang merupakan bahasa Yunani. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep. Sedangkan logos artinya hasil dari sebuah pemikiran. Jadi dapat disimpulkan, ideologi yaitu sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, serta kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis dengan isi yang mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan. Pancasila sebagai ideologi negara. Mari kita bahas apa itu Pancasila sebagai ideologi negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Lalu di sini ada hubungan antara Pancasila dan ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pandangan ahli tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofis Grundzüge atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu yang pertama, Pancasila dapat diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Lalu yang kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara, sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat, harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Berikut 5 fungsi Pancasila. Fungsi yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia sebagai dasar negara. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Lalu fungsi yang kedua, Pancasila sebagai dasar untuk aktivitas negara. Pancasila juga menjadi dasar untuk aktivitas negara. Maksudnya bahwa aktivitas dan pembangunan yang dilaksanakan negara berdasarkan
peraturan perundangan yang merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Fungsi yang ketiga, Pancasila sebagai dasar perhubungan antar warga negara. Pancasila juga sebagai dasar hubungan antar satu warga negara dengan warga negara yang lain. Lalu fungsi yang keempat, Pancasila juga sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga berfungsi sebagai cita-cita dan tujuan yang harus dicapai dan diwujudkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Pancasila juga menjadi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Di sini kita akan menjelaskan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Perbandingan yang pertama, ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme. Untuk ideologi Pancasila, yang pertama, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang kedua, pendekatan peraturan sesuai dengan jenis peraturan dan sasarannya. Yang ketiga, pemerintah yang demokratis. Untuk ideologi liberalisme, yang pertama, kepemilikan individu tidak dibatasi sama sekali. Yang kedua, pemerintah dan keagamaan dilarang untuk dicampur adukan. Yang ketiga, penolakan terhadap pembatasan oleh pemerintah dan agama. Lalu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Apa saja perbandingannya? Untuk Pancasila, yang pertama, hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai peraturan. Lalu yang kedua, menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat dengan penanganan masing-masing. Pemerintah yang demokratis. 3. Pemerintah yang demokratis. Lalu komunisme, yang pertama, penghapusan seluruh hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama. Yang kedua, terciptanya negara tanpa kelas. Yang ketiga, pemerintah cenderung otoriter agar rakyat dapat diatur sepenuhnya. Dan yang terakhir, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi sosialisme. Untuk ideologi Pancasila, yang pertama, hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai peraturan. Lalu yang kedua, menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat dengan penanganan masing-masing. Untuk sosialisme, 1. Penghapusan sebagai besar hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama. Lalu yang kedua, terciptanya negara tanpa kelas. Baik, kesimpulan dari materi yang telah kita jelaskan tadi, bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, serta sebagian dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara.